Kita akan coba bermain-main simulasi, berandai-andai. Jadi contoh situasinya adalah satu perusahaan namanya Firmtech Abadi Sentosa. Mereka mencoba untuk mendapatkan penunjukan sebagai dari satu perusahaan renewable energy dari Eropa untuk bisa memasarkan produk renewable energy ini di pasar Indonesia. Jadi perusahaan ini perusahaan Indonesia, mereka berusaha untuk mendapatkan penunjukan dari perusahaan Eropa yang bergerak di bidang energi terbarukan untuk bisa menjual produk energi terbarukan ini di Indonesia. Nah, kasus A, kalau Anda akan mencoba, eh, kalau Anda adalah seorang banker, lalu bagaimana Anda bisa yakin bahwa perusahaan ini dapat mengembalikan pinjamannya, termasuk dengan tingkat pengembalian bunganya. Yang kedua, kalau Anda memposisikan diri sebagai seorang CEO dari PT ini, bagaimana apa yang Anda lakukan untuk bisa memenangkan pasar? Dari laporan keuangan ya, analisisnya. Lalu kalau yang ketiga, apabila Anda seorang venture capitalist atau seorang pemodal atau seorang investor, dan Anda akan membeli Firmtech Abadi ini, apa yang akan Anda consider? Oke, mungkin silakan di-pause, berpikir sejenak, lalu kita akan bahas sedikit-sedikit. Ini tidak ada tidak ada jawaban yang 100% benar dan tidak ada jawaban yang 100% salah, tapi semuanya bisa kita diskusikan. Dalam arti ini adalah bukan suatu ilmu eksakta ya, tapi ini suatu ilmu yang bisa kita kembangkan untuk pengetahuan dan yang penting bukan jawabannya tapi adalah cara berpikir kita. Yang pertama mungkin siapapun kita, baik itu kita sebagai bankers atau lenders, baik itu kita sebagai seorang CEO atau sebagai suatu orang pemimpin atau manajer perusahaan, atau mungkin juga kita sebagai seorang pemodal, itu kita harus bisa melihat peta dari bisnis kita. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita harus tahu siapa sih supplier kita, apa sih yang mereka supply, lalu siapa sih customer kita, apa sih kebutuhan mereka, ada nggak sih substitute yang bisa menggantikan posisi kita, ada nggak sih new entrants yang akan bisa mengancam posisi kita. Hal ini harus kita bisa lihat ketika kita menganalisis. Jadi ketika kita sebagai bankers, kita sudah tahu, oh ini ketika kita kasih pinjaman, ini tidak akan mungkin kita akan bisa bertahan misalnya lebih dari 5 tahun, karena ternyata kita tidak akan mungkin bisa kasih pinjaman lebih dari 5 tahun, karena ternyata kita sudah tahu bahwa teknologinya sudah ketinggalan jauh. Sudah banyak teknologi-teknologi baru yang menjadi new entrance ke dalam sistem ini, yang akan menjual produk mereka dengan harga yang lebih murah kepada customer. Sehingga perusahaan ini kalau mereka tidak segera mengadopsi teknologi baru, mereka akan ketinggalan. Sehingga resiko buat si lender atau sebagai seorang banker menjadi berat, menjadi besar, sehingga ya maksimal kita kasih pinjaman ke mereka maksimal misalnya 3 tahun. Karena 5 tahun itu adalah umur dari si teknologinya. Lalu kalau misalnya kita sebagai seorang CEO, kita sudah tahu, oh customer kita ternyata kebutuhannya adalah bukan di harga. Mereka tidak terlalu concern terhadap harga, tapi yang mereka concern adalah kualitas. Atau mungkin malah mereka concern adalah kecepatan. Harga mereka bisa negosiasikan, tapi kalau masalah kecepatan atau ketepatan waktu untuk delivery menjadi hal yang sangat penting. Sehingga strategi kita seperti apa? Atau mungkin kita sebagai investor misalnya kita tahu bahwa oh ternyata mereka si perusahaan ini mempunyai vertical integration, jadi mereka mempunyai value chain yang dimiliki dari end to end, sehingga kita melihat oh ini kedepannya value chain ini mungkin bisa jadi sangat bermanfaat untuk bisnis-bisnis yang lain. Nah itu mungkin bisa jadi lagi pertimbangan. Kita coba yang pertama, kalau kita sebagai seorang banker, yang pada intinya adalah ketika kita memberikan pinjaman, kita harus yakin bahwa bisnis yang kita beri pinjaman itu akan mengembalikan dana pinjaman kita plus dengan bunga. Jadi kita harus tahu sebenarnya apa sih sebenarnya aset yang mereka saat ini miliki,
berapa besar sih sebenarnya piutang yang mereka miliki, karena ternyata dari aset mereka bisa jualan, tapi ternyata dari jualan tidak bisa menghasilkan uang. Karena banyak yang perusahaan seperti itu, mereka punya piutang banyak. Biasanya mungkin perusahaan-perusahaan seperti kontraktor, karena mungkin mereka dibayar per 3 bulan, sehingga mau nggak mau untuk 3 bulan pertama dalam satu bisnis mereka harus suffer dulu, sehingga setelah itu baru mereka bisa maju, dan itu menjadi titik-titik yang krusial bagi seorang lenders. Mereka harus yakin bahwa 3 bulan pertama ini mereka bisa yakin nggak kalau misalnya mereka beli barang baru, lalu ternyata mereka instalasi, tapi mereka baru bisa berterima pembayaran pertama di 3 bulan terakhir selanjutnya. Ini yang mereka yakinkan. Lalu how produktif aset ini. Jadi ternyata mereka punya satu ekskavator lah, anggap. Ternyata ekskavator ini cuma bisa dipekerjakan di satu lahan yang sangat sulit, sehingga hanya bisa menghasilkan jauh di bawah dari yang mereka harapkan. Nah, ini juga mereka harus concern cost structure-nya. Wah, ternyata perusahaan ini kok malah banyak sekali mengeluarkan uang di misalnya eh, travel, bisnis travel, sehingga ini sangat tidak efisien. Kenapa mereka tidak menggunakan online meeting misalnya? Fixed cost-nya bagaimana? Kenapa fixed cost menjadi penting? Karena eh, fixed cost ini adalah satu cost yang berapapun produksinya, mereka akan tetap dibayar segitu. Mereka akan tetap membayar segitu. Dan ini menjadi penting karena itu juga yang akan terjadi pada pinjaman mereka. Ketika mereka meminjamkan uang 100, mereka tidak peduli perusahaan itu sedang naik atau sedang turun, pokoknya tetap harus membayarkan mereka dengan cicilan sesuai dengan yang dikontrak. Jadi berat nggak sih sebenarnya kalau dengan menambahkan fixed cost ke mereka ini dengan cicilan kita? Apakah punya loan tambahan juga? Atau bagaimana sih revenue collectability? Jadi tadi menyangkut dengan account receivable, apakah making profit atau enggak? Terus udah gitu ada masa-masa di mana mereka, misalnya batu bara, pada saat musim hujan, karena batu bara tidak bisa keluar dari tambang, sehingga produksi mereka menurun, revenue mereka menurun. Dan ini cyclical seperti inilah, naik turun seperti inilah yang harus bisa dipahami oleh seorang banker, sehingga seorang banker harus bisa memahami benar-benar real dari suatu nature bisnis yang mereka beri pinjaman. Makanya jangan heran kalau banyak bankers yang istilahnya memfokuskan diri mereka. Misalnya mereka hanya fokus ke tambang, tambang, terus mereka hanya fokus ke manufaktur, manufaktur, terus karena mereka istilahnya mereka sudah memahami bisnis nature-nya, mereka sudah memahami bagaimana mekanisme dari satu bisnis terkait dengan yang bidang mereka geluti, sehingga mereka merasa risiko mereka bisa mereka tangani. Lalu di saat bukan temporary ya, transitionary state-nya, kenapa sih perlu untuk pinjaman? Untuk beli apa? Untuk beli aset? Atau jangan-jangan untuk menutupi hutang yang lain? Atau mungkin mereka ada hutang jatuh tempo dalam waktu dekat, sehingga mereka membutuhkan pinjaman, sehingga gali lubang, tutup lubang. Dan ini hal sangat dihindari oleh satu banker. Tapi kalau misalnya karena mereka mendapatkan kontrak baru, sehingga mereka membutuhkan working capital yang baru. Sehingga mereka membutuhkan dana segar baru. Sementara ini terikat pada account receivable atau pada piutang. Jadi sehingga mereka perlu mendapatkan dana segar baru. Kapan sih sebenarnya yang mereka membutuhkan dana ini? Berapa banyak yang mereka butuhkan? Lalu berapa persen dari total dari total debt yang dari total capital structure-nya. Jadi ketika kita menambahkan lagi pinjaman senilai 100, ternyata menjadikan total hutang mereka adalah hampir 50% dari total revenue mereka. Sehingga ya kalau begitu mereka hampir bisa dikatakan setengah dari penghasilan mereka harus kembalikan ke dalam bentuk revenue dan ke dalam bentuk pembayaran pinjaman, dan itu pastinya akan sangat berat bagi suatu perusahaan. Lalu future state-nya, dari uang yang kita pinjamkan, berapa banyak sih akan dibayarkan? Apakah pinjaman ini akan produktif atau tidak? Karena kalau tidak produktif menjadi sulit, kecuali memang kita sudah punya track record di perusahaan di bank itu, sehingga kita tidak lagi terlalu consider terhadap kontinuitas dari perusahaan, itu lain cerita.
Jadi bisa nggak sih, kalau mereka bisa survive nggak sih dengan adanya tambahan cicilan ini? Apa sih resiko dari perusahaan, resiko dari bank? Misalnya, oh ternyata ini perusahaan ini apa namanya akan mendapatkan revenue tambahan kalau kontraknya ditandatangani. Maka kondisi dari bank, oke, kita akan berikan pinjaman dengan catatan kontrak bisa ditandatangani antara si kontraktor dengan pemberi kerja. Jadi si bank merasa yakin bahwa oh oke, kalau misalnya kita berikan pinjaman, dia punya penghasilan. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya ternyata masa-masa susah, ada masa-masa di mana perusahaan itu dalam satu kondisi yang kesulitan untuk dalam bayar apa namanya bisnis sedang turun, apa yang bisa kita lihat? Apakah ternyata dari kolateralnya atau mungkin dari yang lainnya? Dan mungkin juga jadi satu pertimbangan ketika kita sebagai seorang manajer perusahaan teknologi, uh, ada satu hal yang disebut dengan 5C, Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions. Nah, ini mungkin nanti kita silakan dipelajari masing-masing. Nah, yang kedua, kalau kita memposisikan diri sebagai seorang CEO. Nah, kalau CEO itu kan main objektifnya adalah maximize shareholder investment value ya. Jadi, kita yang harus kita perlukan adalah yang kita harus ketahui adalah berapa besar sih sebenarnya working capital kita perlukan. Working capital adalah selisih antara current asset dengan current liabilities. Jadi benar-benar uang yang lepas yang bisa kita manfaatkan untuk bisa apa namanya untuk bekerja. Jadi apakah itu membeli raw material atau membeli operasional perusahaan sehari-hari. Lalu berapa banyak sih yang uang yang kita punya ini terikat dalam bentuk inventory. Nah, ini juga kadang-kadang kita karena melihat, wah ini apa namanya permintaan pasar sedang naik, kita genjot produksi. Kita genjot produksi, tapi kan kalau misalnya kita genjot produksi, berarti kan kita harus mempunyai modal kerja lebih. Kita nggak mungkin bilang ke perusahaan supplier kita, oh nanti dulu deh bayarnya, nanti kalau misalnya udah dibayar, baru kita bayarin. Tapi istilahnya ada beberapa supplier yang misalnya, kayak seperti misalnya baja, besi baja. Yang mereka mau adalah cash and carry. Jadi tidak mau lagi misalnya, oke, term of payment 30 hari, seperti itu. Lalu berapa sih AR collection period-nya? Kalau misalnya kita apa AR collection-nya itu berapa, lalu berapa besar sih uncollected piutangnya, ternyata piutang kita ternyata banyak yang nggak dibayar juga. Atau mungkin berapa banyak sih fixed cost mereka, atau mungkin variable cost-nya seperti apa. Lalu untuk transitionary state-nya, bagaimana saya bisa mengembangkannya, apa yang harus saya butuhkan untuk memenangkan pasar, apakah harus menambahkan aset, apakah saya harus apa namanya memanfaatkan third party, atau harus menambahkan capital baru. Lalu ininya, apakah harus kita melakukan R&D terhadap produk kita yang baru? Apakah kita harus menjual barang-barang baru dengan additional value dan harapannya mendapatkan additional revenue? Lalu apakah mungkin kita harus merestrukturisasi struktur cost kita di bagian keuangan, sehingga oh ternyata kita harus merestrukturisasi hutang-hutang kita ke bank, sehingga menjadi lebih ringan, sehingga kita bisa lebih fleksibel untuk bisa memproduksi produk-produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan dari seorang CEO untuk bisa menjawab apakah mereka bisa memenangkan pasar. Nah, kalau kita menjadi seorang investor, eh, kalau ini mereka memaximize the company value, karena venture capital list ini biasanya ada yang bisa mereka adalah untuk invest and keep, ada yang istilahnya mereka cuma invest dan sell lagi. Dan ini kita bisa lihat bagaimana suatu bisnis ini bekerja, berapa besar sih shareholder market share mereka, bagaimana financial status mereka, marketnya mereka sebenarnya besar nggak sih? Kalau misalnya di dalam BCG Matrix ini sebenarnya seperti apa sih? Ada yang bilang, mungkin silakan dipelajari BCG Matrix, apakah mereka itu dog, atau star, atau cow, atau apa? Nah, bagaimana kita juga bisa menilai perusahaan ini? Apakah berdasarkan asetnya, atau mungkin misalnya kita melihat, oh ini menarik perusahaan ini, di kemudian hari dia akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Lalu bagaimana kita melakukan due diligence-nya? Bagaimana kita mengetahui dari dalam perusahaan ini? Lalu bagaimana kita memproyeksikan
keuntungan mereka di kemudian hari. Nah, bagaimana struktur keuangan weighted average cost of capital mereka, susunan antara susunan antara uang dari pinjaman dan uang dari equity, dan juga contohnya berapa lama kita harus simpan perusahaan ini, kita keep perusahaan ini. Pastinya si perusahaan akan ada dua hal yang mungkin yang mereka harapkan. Yang pertama adalah mendapatkan dividen, atau yang kedua adalah pada saatnya nilai perusahaannya naik, mereka akan jual perusahaan ini dengan nilai yang jauh lebih menguntungkan daripada menyimpan uang mereka di bank. Dan pastinya ini menjadi satu hal yang sangat menarik bagi venture capitalist ketika mereka mulai menginvestasikan di perusahaan-perusahaan startup. Perusahaan startup, mungkin mereka bisa beli 100 perusahaan startup, mereka biayai, mereka kasih 1 miliar masing-masing, tapi ternyata mungkin hanya 3 atau 4 perusahaan yang bisa menghasilkan lebih dari 50 miliar. Sehingga semua ongkos investasi mereka terhadap 100 miliar, itu semua tertutupi dengan mudah. Nah, itu seni dari seorang venture capitalist atau seorang investor dalam hal menginvestasikan uang mereka di suatu perusahaan-perusahaan. Nah, itu mungkin yang menjadi presentasi kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan, kirimkan melalui email. Ya, emailnya ada di sini, di frmn.ardiansa@gmail.com. Sekali lagi, terima kasih untuk Yo berbagi, untuk memberikan kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan terima kasih.